Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama Bapak Kenzo Tri Anggara dan rekan Bapak Hafiz Ramadan. Perkenalkan Bapak asal dari Tangguh Harapan. Pendidikan terakhir Bapak adalah di UIN Bengkulu. Masya Allah. Bapak mengambil jurusan tentang agama. Dan rekan Bapak, Kenalkan Bapak Hafiz Ramadan, selamat dari Brawijaya. Pendidikan terakhir yaitu di Kairo, Mesir. ada yang mau ditanyakan? Kenapa berdua Pak Tungkar ya? Karena kami ini ibarat kata Saling melengkapi. ya. Bagus juga. Ada yang tanyakan lagi? Tidak. Tanya Pak. Saya Akmal. Umurnya berapa? Umur berapa? Bapak kelahiran 97. Coba itu. 28 Pak. Kalau Bapak, Nah, bentar. 28. kalau Bapak Bapak masih sendiri. kalau Bapak habis ini Coba pendapat, coba kasih sesuatu. Ini punya apa? Ada yang tahu nggak umur Bapak? 48. Salah. 23. Bapak kelahiran tahun 2000-an. Ada yang tahu nggak? Coba tebak. 2001. Betul. Kata tadi akan berulang. Betul. Nah, ini ada apa kasih pertanyaan aja? Ya. Karena dibocorkan tadi. Yang tahu materi yang Bapak jelaskan hari ini, Bapak kasih hadiah. Kami tahu Pak. Siapa? Rita. Tentang hukum syara. Betul. Ulangan ini dulu cerita. Kan Pak. Muter-muter deh Pak. Nah, siapa yang nak masuk hari ini? Hari ini kamu masuk terus. Orang mana? Pak belum disiapkan Pak. Ketua, siapa ketua di sini? Iya. Siapkan dia, siapkan. Dari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang bab hukum syarak dan klasifikasinya. Hukum syarak terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada al-hakim, al-hukmu, makum fi dan makum alai. Di sini ada yang tahu nggak al-hakim itu apa? Kita semua ya. Yang kedua yaitu ada al-hukmu. Apa itu al-hukmu? Ada yang tahu nggak? Hukum yang datang dari Allah. Bagus. Kalau jangan bilang Tahu Pak. Tahu Pak. Itulah. Ya Pak. hukum itu terbagi menjadi 4. Nah, menurut istilah tadi adalah hukum itu adalah tuntunan syar'i Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik sifatnya mengandung perintah maupun larangan. Nah, udah ngerti? Ya, ngerti. Al-hukum terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu ada hukum taklifi dan hukum madai.
Hukum taklifi dijabarkan lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ada yang tahu tak wajib itu apa? Betul. Betul. Wajib adalah hukum yang mengandung tuntunan untuk mengerjakan dengan tuntunan pasti. Sedangkan sunnah, Nah, adapun contoh wajib di sini adalah solat 5 waktu sehari semalam. Contohnya adalah dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukunlah beserta orang-orang yang rukuk. yang kedua yaitu ada sunnah. Sunnah adalah hukum yang mengandung tuntunan untuk mengerjakan dengan tuntunan tidak pasti. Contohnya seperti hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sunnah, seperti puasa sunnah, solat sunnah dan lain-lain. Nah, di sini ada haram. Haram adalah tuntunan tuntunan untuk meninggalkan sesuatu dengan tuntunan pasti. Contohnya adalah berzina, membunuh dan khamar. Bagaimana Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa asa sabila." Sebagaimana artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Yang keempat yaitu ada makruh. Dan tahu tak makruh itu apa? Makruh adalah hukum yang mengandung tuntunan untuk meninggalkan dengan tuntunan tidak pasti. Contohnya seperti makan nikol, rokok, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada mubah. Dan tahu tak mubah itu apa? Mubah adalah hukum yang mengandung tuntunan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan, seperti makan, minum, dan lain-lain. Masuk ke hukum madai. Yang pertama yaitu ada sebab, syarat, mani, ruksah dan azimah, sah dan batal. Syarat, apa yang dimaksud dengan syarat mungkin tu? Nah, syarat sesuatu yang keberadaannya menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Contohnya adalah suci dari hadas adalah syarat sahnya salat. Yang kedua, Sebab adalah sesuatu yang menyebabkan adanya suatu hukum. Contohnya hilal. Ada tahu hilal? Ada yang tahu di sini hilal itu apa? Hilal itu adalah bulan sabit untuk melihat ini. maksudnya Waktu puasa Ramadan. Mani adalah sesuatu yang menghalangi terjadinya suatu perbuatan hukum. Contohnya adalah haid adalah penghalang bagi sahnya salat dan puasa bagi wanita. Dan ada lagi yaitu ruksah dan azimah. Ruksah dan azimah adalah sesuatu hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya uzur. Sedangkan azimah balik. Okay. Ruksah adalah suatu hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang adanya uzur. Contohnya adalah seperti ibu yang menyusui, dibolehkan untuknya untuk tidak berpuasa dan lain-lain. Lanjut yaitu sah dan batal. Sah dan batal adalah seperti syarat-syarat untuk terpenuhinya ibadah, seperti sah atau batalnya wudu. Sah atau batalnya wudu itu harus terpenuhi syarat-syarat wudu dan lain-lain. Masuk lagi yaitu kepada mahkum. Nah, dalam ilmu usul fikih, mahkum fi adalah perbuatan objek hukum yang dibebankan hukum syarak yang berupa perbuatan maupun larangan.
bisa berupa perintah seperti melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan membayar zakat. Bisa juga seperti larangan berzina, mabuk-mabukan, dan membunuh. Yang terakhir yaitu ada mahkum alaih. Mahkum alaih ialah orang yang sudah terbebani hukum syarak atau subjek hukum. Ada yang mau bertanya tak sampai di sini? Itu Pak. Apa perbedaan mahkum fi dan mahkum alaih Pak? Begitu. Perbedaan antara mahkum fi dan mahkum alaih. Mahkum fi adalah perbuatan objek hukum, sedangkan mahkum alaihi adalah subjek hukum. Jadi, mahkum fi adalah apa yang harus dilakukan atau ditinggalkan oleh seseorang, mukallaf. Sedangkan mahkum alaihi adalah orang yang dikenai kewajiban atau larangan tersebut. Jadi satu perbuatan, satu orang apa ya? Ya, Fatimah. Nanya Pak. Apa gimana? Itu tadi kan Bapak bilang tentang takli itu wadiyah. Wadai. Ya. Ada syarat, ada Sah. Sebab. sebab. Nah, yang saya tanyakan kan Bapak bilang tadi tentang hilal, tadi kan? Ya. Selain contoh itu, apa lagi tuh Pak? Yang dimaksud dengan contoh syarat dengan contoh itu, sebab. Contoh sebab. Seperti contoh sebabnya waktu solat. Hilal. Ya, enggak. Ya, Fatimah. Kalau syarat, Ini Syarat wudhu. apa? Harus kita penuhinya syarat-syarat berwuduk seperti mencuci muka, tangan Tapi kalau sholat tuh syaratnya dulu. Ya. Kalau contoh dari azimah tadi selain itu, tadi kan rukhsah tadi ada kemudahan. Nah selain yang Bapak jelaskan tadi di dalam kehidupan sehari-hari itu apa? yang azimah, Fatimah. Rukhsah dengan azimah. Contoh yang azimah. Rukhsah itu keringanan. Ada keringanan bagi musafir untuk tidak berpuasa. Kalau yang azimah, Ada azimah tanpa ada uzur. Tidak boleh. contohnya Contohnya berpuasa bagi orang yang mampu. boleh tidak berpuasa gitu ya. Ya, kalau mampu harus berpuasa. Kalau dalam keadaan sakit baru boleh tidak berpuasa. Ada yang mau bertanya lagi tak? Apa tadi? Miskin dan al-hukum itu apa kaitannya Pak? Apa? Al-hakim dan al-hukum itu apa kaitannya? Al-hakim itu Allah. Al-hukum itu hukum yang ditetapkan oleh Allah. Nampak maksudnya? Jangan. Tadi Ya. Pak, tunggu Pak. Kan al-hakim Allah kan. Nah, peran Allah di situ di mana? Menetapkan hukum, Fatimah. Menetapkan hukum di antara semua itu. Apa satu-satunya? Pertama itu ada hukum taklifi dan hukum ada'i. Berarti yang berkuasa di situ. Allah, Fatimah. Dan nanti Fatimah. Ya. Tiada yang mau bertanya? Berarti. Kalau ada yang mau bertanya, bapak yang mau bertanya ni. Jadi, kamu ngapain tadi? Ha? Nata, ada nata Pak. Tak kejar tadi. Beri hukum, ha? Yang hukum Pak. Jadi tadi kan menentukan tu kan? Pak. Bapak mau bertanya dulu, baru juga kita jawab kepada hukum. No? Ya. Okey. Jadi, apa itu al-hukum tadi? Apa itu hukum? Nata tu.
Sama apa ya? Kemudian, Pak, kemudian. Kemudian, dia kamu. Boleh Bapak bertanya? Bapak mau bertanya, apa itu hukum taklifi dia? Tak dengar kemudian. Kemudian. Ini tasnya bapak nih. Boleh. Pak, mumpung kami banyak yang nggak paham, coba bapak jelaskan lagi, bukan? Yang mana? Tadi malam. Ini yang tadi, yang taklifi tadi. Ya, Yang lagi ya? Ya. hukum taklifi adalah tuntunan untuk mengerjakan sesuatu dengan tuntunan pasti. Tuntunan untuk mengerjakan sesuatu dengan tuntunan tidak pasti. Tuntunan untuk meninggalkan sesuatu untuk tuntunan Pasti. dengan tuntunan pasti. Pasti. Coba ulang lagi, berapa buah? Tuntunan? Satu, tuntunan? Tuntunan untuk mengerjakan sesuatu dengan tuntunan pasti. Tuntunan untuk mengerjakan sesuatu dengan tuntunan tidak pasti. Dua. Tuntunan untuk meninggalkan sesuatu dengan tuntunan pasti. Yang keempat, tuntunan untuk meninggalkan sesuatu dengan tuntunan tidak pasti. Yang kelima, tuntunan untuk memilih atau meninggalkan atau mengerjakan sesuatu. Lima ya Pak ya? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Pak. Dah paham semua ni? Ya. Nanti kalau ditanya, nak tahu gimana? Ni hukum. Ya Pak. Ya. Okey. Bertanya. Kalau buku wajib itu apa Pak? Wadai. Ada kan taklifi, wadai. Jelaskan lagi. Hukuman itu ada sebab, syarat, mani, rukhsah dan lima syarat batal. Kalau belakang yang mana? Maksudnya Pak apa yang dengan hukuman Ya, pengertiannya begitu. Pak ini juga. Ya. 2 minit. Jom kita jadikan gaya jaya. Ya. Ya, lanjut. Ada yang bertanya lagi tak? Ya. Lanjut. Ada yang bertanya, bapak yang bertanya. Ya, apa? Ya, Bu. Saya mau bertanya pada Zahra Alifah. Apa yang dimaksud dengan mafhum fi? Oh, dengan bapak jelaskan ya. Dihukum apa enggak ini? Zahra ini. Apa membantu jawab? Ya. Mengikuti apa perbuatannya? Ya, betul. Mafhum fi itu adalah perbuatan objek hukum, sedangkan mafhum alaihi adalah subjek hukum. Suruh ulang lagi Pak. Zahra. Coba ulangi lagi Zahra. Apa yang dimaksudkan mafhum fi dan mafhum alaihi?
itu objek hukum. Betul. Sedangkan hukum tadi? Subjek. Betul. Departemen. Soalnya kakak juga pakai sejawatan. Siapa juga? Ini. Yang kedua. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Zanda kenapa kamu ketawa-tawa? Dada? Apa kata Dada? Coba tanya Pak, dia sudah tadi ilmu dia. Pak. Nanti yang perhatikan. Kamu Anak baru. apa contoh ini haram? Haram, haram. Zina. Yang lain yang apa? Baru sebutkan. Zina apa sebutkan tadi? Judi. Tapi mati apa tiba? Iya ya Pak. Apa Dada? Judi. Udah sebutkan berapa terima tadi? Nah, coba kamu nyanyikan lagu judi dari Roma Irama. Gak bisa kami. Gak bisa. Bisa jika Apa selain judi apa Dada? Selain judi. Mama. Mama. Ya, Betul. Ada yang Dikasih permen Pak. Permen untuk Zanda. Tadi mama juga. Sudah dapat Pak. Di sini kita stretching dulu ya. Ya. Pasti kalian bosan kan? Iya. Panas. Wah. Ada kita pijit-pijit mau. Pijit-pijit. Iya. Bapak ini ya. Belajar di hubungan udah pijit. Kalau enggak kita jalan aja. Iya. Coba ini pimpin. Haira, pimpin Haira. Ayo, pimpin Aira. Ayo. Mari Haira. Bertiga ini. Gula. 7 menit lagi. Ayo Aira. Apa yang tadi dulu? Ini Bapak Api contohkan. Ini contohnya. Pak Indra. Ya. Ini kita di sini ada yang pernah makan tahu bulat. Kita dilihat berapa bulan. Ya. Tahu bulat. Tahu bukan bulat. Tahu bulat. Apa ini? Jangan. Tepuk tahu bulat. Mulai lagi. Dulu. Sama aja tapi nyanyi kan. Ya. Halo, tadi kan tahu betul. Ini dulu. Di mana aku? Nah, kayak tadi Ini. Tepuk telur gulung. Tahu kan? Dah tahu belum? Tepuk tahu. Dah tahu belum? Tahu dah. Ikuti Kaira. Betul dulu. Tepuk telur gulung. Dah awal dulu. Nah, sekarang kita mengulas lagi yang kita pelajari tadi. Hukum syarat dan klasifikasinya. Hukum syarat terbagi menjadi 4, yakni al-hakim, al-hukmu, al-makhlufi dan al-lain. Salah. Dari mana kamu? Dari sini. Dari sini. Ada? Oh, kamu. Hukum syarat. Ada yang mau minta? Suruh dia nyanyi. Belum. Suruh dia nyanyi. Suruh dia nyanyi Pak.
Gulali. Maksud tadi, Bapak tadi yang mau bicara apa sih? Tadi ya Bapak. Dari tadi Bapak ada jelaskan tentang pengusaha. Pengusaha itu perbuatan kata. Pengusaha. Tadi tidak ada Bapak bilang pengusaha. Ada tiba-tiba muncul. Cara itu adalah mencegah atau menetapkan. Dia tetap. Sudah berhenti Pak Cima? Belum berhenti kah? Belum. Oke, tunggu dulu Pak Cima. Iya. Tapi tidak ada Bapak jelaskan tiba-tiba muncul ada pengusaha. Oh. Tahu pengusaha? Iya. Kan awal. Balakan kali. Antoni, tahu Antoni? Apa yang Antoni? Pengusaha itu adalah peraturan larangan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Betul. Jelaskan tadi dulu. Nah, hukum syara ini adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, adapun pembagiannya adalah al-hakim, al-hukum, makufi, dan hukum adai. Al-hakim ini adalah Allah. Allah yang menciptakan hukum atau peraturan-peraturan. Dia ada yang mau bertanya? Mbak Fatimah? Silakan. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya Desa? Desa dah sehat? Oke, kamu kemana Desa? Apa usaha? Itu waktu pilihnya itu apa? Oh, kamu ada masuk ya? Hanya dengan luar. Mahkum fi itu adalah objek hukum. Dah, paham. Kalau masuk mana itu? Ya, subjek hukum. Nah, ini sekarang kita selawat. Ismail coba pimpin dulu selawat. Selawat. Apa? Kena kita iya. Apa Ismail itu orang? Apa yang bisa aja? Nabi. Habis. Tenang dulu, dengar Ismail. 2, 3.
Baiklah, Bapak dah tahu masing-masing. Iaitu adalah apa yang membuat kamu sakit tapi tidak membuat kamu mati, itulah yang membuat kamu makin kuat. Sekian dari Bapak. Kami akhiri. Assalamualaikum.